Selamat malam semuanya. Kali ini kami akan mempresentasikan UAS Manajemen Risiko, yaitu analisis risiko PT Coca-Cola, yaitu dengan saya sendiri Angelina Valencia, Anastasia Nabela, Susanti, Sweet, Evita, dan Chris. Dan dipersilakan Sweet untuk memulai presentasi ini. Perkenalkan, nama saya Sweet Chen dengan NPM 194122 dari kelas 5 NMMI. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan juga metodologi penelitian. Kita mulai dari latar belakang. Jadi apa sih yang membuat peneliti itu tertarik dalam meneliti PT Coca-Cola? Nah, jadi Coca-Cola itu kan sudah tersebar ke dalam 200 negara. Peneliti itu tertarik dikarenakan bagaimana sih Coca-Cola itu dalam meminimalisir resiko yang dimiliki, kemudian strategi apa saja yang dilakukan untuk meminimalisir resiko tersebut, sehingga peneliti itu yakin untuk memilih Coca-Cola. Nah, kemudian selanjutnya kita lanjut ke metodologi penelitian. Nah, di dalam metodologi penelitian ini kita menggunakan data-data sekunder. Nah, itu adalah data-data yang didapatkan dari penelitian terlebih dahulu. Nah, jadi kita menggunakan jurnal internasional, jurnal nasional, paper, buku terkait, kemudian kita juga mengambil informasi seperti balance sheets itu dari beberapa sumber yang sudah terakreditas dan juga dari OJK. Selanjutnya kita akan langsung menuju ke pembahasan. Nah, saya akan membahas tentang analisis penerapan resiko bisnis. Nah, pertama-tama saya akan membahas tentang identifikasi manajemen resiko Coca-Cola. Nah, jadi itu ada 3 langkah yang digunakan, yaitu mengidentifikasi resiko. Nah, kenapa sih kita harus mengidentifikasi resiko? Nah, supaya pihak Coca-Cola ini mengetahui bahwa setiap faktor eksternal atau internal itu berjalan sesuai dengan tujuan dan juga visi misi dari awal yang sudah diterapkan oleh Coca-Cola. Nah, kalau faktor dari internal itu seperti karyawan, seperti pekerja dan lainnya. Kemudian yang kedua itu ada tanggung jawab. Nah, kalau sudah ada suatu percikan resiko yang akan muncul, walaupun kecil, itu akan langsung diberitahukan kepada komite audit resiko dan juga dewan keseluruhan. Mengapa? Karena PT Coca-Cola ini mengharuskan bahwa semua orang yang bekerja di dalam sana harus mengetahui apa saja sih yang harus dihindari untuk menghindari risiko ini, dan kalau risiko ini muncul siapa saja sih yang harus tahu. Nah, setiap risiko yang muncul itu semua orang harus mengetahui hal tersebut guna untuk mengidentifikasi faktor apa sih yang membuat risiko tersebut muncul. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah diskusi dan tinjauan. Nah, diskusi dan tinjauan ini dilaksanakan supaya ada tinjauan kembali. Nah, kenapa sih resiko ini bisa muncul dan kira-kira berapa lama sih resiko ini akan tetap dimasukkan ke dalam daftar resiko pusat? Kira-kira kita akan clear di bagian sini itu kapan? Nah, jadi semua tinjauan itu harus dihadiri oleh tim ketahanan bisnis, dan setiap revisinya itu pun selalu dihadiri sama CRO, yaitu Chief Risk Officer dari Coca-Cola itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang analisis, assessment, dan treatment manajemen resiko Coca-Cola. Nah, jadi itu di dalam PT Coca-Cola itu sudah dibagi-bagi siapa saja sih yang bertanggung jawab dalam ini. Nah, itu ada tingkat unit bisnis. Nah, dia itu mengidentifikasi dan juga mengevaluasi resiko, memantau ketahanan bisnis setiap 3 bulan pada daftar resiko yang diperbarui, dan juga dia tuh harus berjalan sesuai dengan strategi yang ada. Kemudian wilayah resiko unit, nah itu melakukan peninjauan selama 2 tahun sekali dengan tim regional dan juga CRO, tinjauan regional dan juga penilaian resiko pasar. Nah, kemudian itu ada komite resiko. Dia itu bukan analisis setiap 3 bulan. Nah, buat mengidentifikasi, menganalisis, melakukan uji coba, dan juga untuk memperbarui resiko-resiko yang akan muncul ke depannya. Nah, kemudian ada komite operasi. Dia itu melakukan tanggung jawab untuk keseluruhan manajemen resiko perusahaan, dan juga yang terakhir adalah dewan keseluruhan. Dia itu menetapkan bentuk resiko, menganalisis, dan mengawasi. Jadi hal-hal ini tuh memang dilakukan oleh PT Coca-Cola sengaja agar tidak ada resiko sekecil itu yang dapat lewat dari
setiap unit. Nah, jadi setiap unit itu memang dia bertujuan untuk menganalisis resiko-resiko yang akan muncul, dan juga gimana sih cara meneritmen resiko tersebut, gimana sih cara untuk menganalisis resiko yang akan muncul tersebut. Oke, selanjutnya itu ada analisis reporting manajemen resiko Coca-Cola. Nah, jadi langkah ini dia itu langkah yang digunakan untuk menghasilkan komunikasi antara pihak eksternal dan juga internal perusahaan untuk memastikan proses manajemen resikonya itu dapat berjalan secara lancar. Nah, jadi strateginya itu ada beberapa jenis, ada 4, yaitu menghindari resiko, mengurangi resiko, membagi resiko, serta mencermati batasan resiko. Nah, jadi ini ada beberapa bagian yang akan saya jelaskan. Contohnya seperti menghindari resiko, itu ada emerging risk. Nah, jadi setiap bagian unitnya itu sudah memasukkan pertimbangan yang muncul ke dalam proses yang akan ditetapkan oleh Coca-Cola. Nah, jadi dia itu untuk melakukan dorongan kepada setiap unit untuk melakukan diskusi resiko yang muncul itu apa saja dan tinjauan manajemen bulanannya itu bagaimana. Kemudian mengurangi resiko, contohnya seperti dalam supply chain integrity itu. Jadi kan perusahaan itu pasti kalau dalam mengatasi resiko itu dia bisa aja terkena biaya tambahan kan. Nah, sehingga Coca-Cola ini dia itu memberikan biaya tambahan serta memantau perubahan dalam ekspansi transparansi. Kemudian dia tuh juga mendukung dan berpartisipasi dalam kerangka pelaporan, dan dia juga itu memasukkan pertimbangan tambahan. Nah, jadi itu adalah langkah Coca-Cola dalam melakukan strategi yang dilakukan berdasarkan jenis resikonya serta bagaimana sih cara mengurangi resiko tersebut. Kemudian dia juga dapat membagi resiko serta mencermati batasan resiko. Nah, hal-hal ini memang sudah dilakukan dan dibatasi per unitnya. Oke, sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Jelaskan mengenai analisis perhitungan risiko pada Coca-Cola. Nah, yang pertama itu ada financial asset pada perusahaan Coca-Cola. Nah, di tabel pertama di sini terdapat current asset, property, plant, equipment, non-current asset, dan total equipment pada tahun 2006 hingga 2021. Jadi di tabel ini terdapat pencatatan bahwa data-data tersebut itu telah dicatat dari mulai tanggal dan semua neraca yang diharapkan dapat direalisasikan dengan bentuk tunai terjual ataupun konsumen dalam setahun. Kemudian kedua ada liabilities and stockholder equity. Nah, di tabel berikut menjelaskan mengenai liability. Liability itu merupakan suatu kewajiban perusahaan yang dimiliki selama beberapa periode. Nah, pada perusahaan Coca-Cola ini, periode ini dihitung selama 1 tahun dan untuk menentukan seberapa besar suksesnya Coca-Cola. Jadi dalam mengatur dengan mengatur yang lancar pada grafik 1 dan 2 tadi terlihat jelas bahwa aset lancar perusahaan Coca-Cola ini masih lebih rendah dibandingkan kewajibannya, di mana ini membuktikan bahwa Coca-Cola ini masih belum mampu untuk membayar utang-utang melalui pendapatan bersih. Jadi tabel-tabel ini menjadi bukti bahwa Coca-Cola itu masih belum bisa membayar dengan pendapatan bersih. Kemudian yang ketiga itu ada income statement operational kepada Coca-Cola. Jadi operational cash flow pada Coca-Cola ini lebih menjelaskan digunakan untuk melakukan kegiatan seperti membayar utang atau beban lainnya. Nah, dapat dilihat kalau grafik ini gross profitnya sedikit menurun, dan ini menunjukkan bahwa memang Coca-Cola gagal sedikit menurun pada isu operasional Coca-Cola. Jadi, operational cash flow itu merupakan suatu jumlah dari total cash general perusahaan, di mana di sini itu memuat berbagai aktivitas yang dimana perusahaan itu harus menentukan cash yang digunakan untuk melakukan kegiatan seperti membayar utang atau lainnya. Jadi, kalau dalam kasus Coca-Cola ini, kita lihat gross profit mereka itu sedikit lebih menurun, dan ini memungkinkan bahwa Coca-Cola itu gagal dalam proses pasarnya, yang dimana ini juga diakibatkan oleh isu Ronaldo yang menjadi brand ambassador Pepsi. Nah, makanya ini menjadi salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi penjualan Coca-Cola, di mana saham dari Pepsi itu pun bergerak naik, dan jika Coca-Cola lambat memprediksikan ini, maka akan terjadi banyaknya kerugian ke depannya.
Kemudian yang keempat itu ada total balance sheet Coca-Cola dari tahun 2016 sampai 2021. Nah, di tabel ini itu merupakan data yang mencakup keseluruhan dari pegangan Coca-Cola, di mana ini menunjukkan hasil bahwa penanganan analisis risiko pasar pada perusahaan Coca-Cola ini masih kurang ataupun sedikit drop dikarenakan tidak mampu menganalisis tren pada pasar pada tahun 2021 seperti yang kita lihat di operational Coca-Cola, karena adanya Ronaldo sebagai brand ambassadornya Pepsi. Nah, Coca-Cola ini masih kurang mampu dalam menilai pasarnya yang bersaing dengan perusahaan Pepsi, sehingga Coca-Cola dinilai masih rendah atau sedikit drop. Makanya di total balance sheet ini terdapat hasil kalau Coca-Cola itu masih drop. Terima kasih. Selanjutnya ada suku bunga. Jika perusahaan PT Coca-Cola menetapkan suku bunga yang tinggi, maka secara tidak langsung nilai jual penjual produk pun akan semakin tinggi. Dan juga ini dapat mengaruhi kurangnya investor jika mengalami penurunan penjualan. Contohnya seperti kasus yang ada di negara Meksiko, di mana negara tersebut mengalami peningkatan suku bunga hingga 8,25% pada tahun 2019. Tingginya suku bunga ini ditetapkan tentu akan mengundang risiko yang besar. Maka dari itu, pada tahun 2020, perusahaan Coca-Cola yang ada di negara Meksiko melakukan evaluasi dan menurunkan angka suku bunganya sehingga risiko yang akan dihadapi juga tidak terlalu besar dan tidak memberikan dampak negatif untuk perusahaannya. Kemudian ada inflasi. Ini adalah teori yang diterapkan dalam pengembangan bisnis internasional, terutama negara Meksiko. Ini sangat mempengaruhi terutama pada perusahaan Coca-Cola yang ada di Indonesia. Mengapa hal ini sangat berpengaruh? Karena lambatnya pertumbuhan suatu proses ekspor dan impor produk akibat permintaan konsumen yang meningkat dapat menyebabkan kenaikan nilai suatu harga. Kemudian, pengaruh meningkatnya inflasi melalui teori ini juga berdasarkan proses memproduksi produk dalam negeri tidak sebanding dengan tingkat konsumen yang ada. Hal ini mendorong timbulnya permintaan kenaikan upah pekerja industri untuk meningkatkan lebih cepat bahan produksi sehingga dapat menimbulkan kenaikan biaya pada suatu produk. Dalam transaksi internasional, PT Coca-Cola Indonesia pernah melakukan impor produk Coca-Cola dari negara Meksiko ke Indonesia dikarenakan negara Meksiko memiliki tingkat minat pembeli yang tinggi dan pasar market yang tinggi di negaranya. Ketika Indonesia melakukan impor Coca-Cola dari negara Meksiko, maka hal yang diperhatikan adalah kurs mata uang Indonesia terhadap mata uang peso. Jika mata uang Indonesia terhadap peso melemah, maka hal tersebut mempengaruhi keuntungan pada PT Coca-Cola, yang dimana perusahaan tersebut perlu menghitung harga dari segi kurs yang setiap menit atau hari dapat berubah-ubah. Kemudian, harga pengiriman yang menggunakan mata uang peso perlu dihitung kembali oleh PT Coca-Cola berdasarkan kurs saat itu. Kemudian ada tingkat pendapatan. Tujuan utama suatu perusahaan dalam menjalankan bisnis tentunya untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan merupakan upah dalam bentuk uang, bunga, ongkos, ataupun komisi yang diberikan kepada para pekerja perusahaan, perorangan, maupun organisasi pada suatu waktu tertentu atas balas jasa dari usaha yang diberikan terhadap perusahaan. Pendapatan dapat mempengaruhi berbagai hal. Salah satunya, jika tingkat pendapatan pada perusahaan mengalami kenaikan, maka suatu barang yang diproduksi dan konsumen tentu mengalami peningkatan. Kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pun tentunya sangat mempengaruhi perkembangan bisnis terutama terhadap PT Coca-Cola Indonesia, yang dimana kebijakan yang diberikan dapat berubah-ubah. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan pemerintah memiliki peran penting dari segi hukum maupun perpajakan yang akan dilakukan oleh PT Coca-Cola dalam menjalankan perkembangan bisnisnya dengan Coca-Cola di negara Meksiko. Oleh sebab itu, penerapan manajemen risiko dalam sistem keuangan terhadap perpajakan sangatlah penting karena dapat menghindari hal-hal yang dapat berubah-ubah sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Selanjutnya saya akan menjelaskan grafik tabel antara negara Meksiko dan Indonesia. Berikut ini adalah grafik 5 tahun terakhir suku bunga antara Indonesia dan Meksiko. Bisa dilihat bahwa negara Meksiko yang memiliki suku bunga yang tinggi walaupun awal Indonesia lebih tinggi di tahun 2016. Seiring berjalannya waktu, Meksiko terus meningkatkan hingga memecah rekor sebesar 8,25% di tahun 2019.
Kita bisa melihat di grafik bahwa tingkat suku meningkat dari tahun 2017, sebab pada tahun 2017 diketahui Meksiko terkena inflasi bergejolak, sehingga Bank Sentral Meksiko memutuskan untuk meningkatkan suku bunga sebanyak 5 kali hingga mencapai 7,25% sesuai dengan berita dan hasil data yang kami dapatkan. Dari sini kita bisa melihat walaupun negara Meksiko mempunyai banyak peminat Coca-Cola, tetapi juga memiliki risiko di mana suku bunga mereka yang tinggi. Bisa jadi pada saat didistribusikan oleh supplier akan terkena biaya yang cukup tinggi akibat dari distribusi Coca-Cola yang malah menurunkan daya beli pelanggan karena tidak menutup kemungkinan si penjual akan menaikkan harga. Sedangkan Indonesia masih tergolong lumayan stabil, sehingga bisa diasumsikan bahwa Indonesia masih sanggup membayar biaya distribusi termasuk bunga dengan lebih rendah dibandingkan Meksiko. Kemudian adalah grafik inflasi antara negara Meksiko dan Indonesia. Dari tahun 2016 sampai dengan 2018, tingkat inflasi antara Indonesia dan Meksiko ternyata sama. Namun, negara Meksiko berada di zona yang tidak aman. Walaupun negara Meksiko terkenal banyak peminat Coca-Cola, namun yang menjadi risiko memancing pemerintah untuk meningkatkan suku bunga. Berdasarkan artikel yang kami baca, Coca-Cola telah memonopoli beberapa negara termasuk Meksiko dengan menurunkan harga ketimbang air putih biasa sehingga menarik perhatian masyarakat Meksiko menjadi lebih cenderung minum produk Coca-Cola dibandingkan dengan air putih biasa yang harganya lebih tinggi dibandingkan dengan Coca-Cola karena stok yang overload sehingga dijual dengan harga yang lebih murah yang menjadi salah satu faktor meningkatnya pembelian dan mendukung inflasi ketimbang Indonesia yang awalnya lumayan tinggi. Kurs dalam Meksiko adalah peso, sedangkan Indonesia adalah rupiah. Pengaruh nilai tukar dari 1 peso ke rupiah adalah sebesar 695,62 rupiah. Jadi misalkan 1000 barang diimpor ke Indonesia dengan per botol seharga 3.000 dikali dengan 1000 botol adalah 3 juta rupiah. Berarti Indonesia harus membayar ke Meksiko sebesar 4.315,3 peso. Belum lagi ditambah tarif impor yang cukup mahal untuk membayar pemerintahan Indonesia. Nilai tukar uang juga cukup tinggi dan berat pada saat dikonversi menjadi rupiah. Apalagi di sisi Indonesia di mana mereka juga harus membayar dengan kurs peso yang merupakan negara terbesar di Amerika Latin, di mana negara tersebut cukup memiliki ekonomi yang kuat. Nah, kita dapat melihat terbukti walaupun banyak sekali masa yang menyerang negara Meksiko, termasuk Donald Trump yang mempersulit negara Meksiko, tetapi pertumbuhan ekonomi mereka semakin kokoh karena mereka menyusun strategi dalam aktivitas ekonomi yang mereka jalani tanpa harus melawan Donald Trump yang pada saat itu masih baru pengangkatan presiden baru. Terbukti juga bahwa negara Meksiko adalah negara maju dengan pendapatan per kapita yang sangat tinggi dibandingkan Indonesia adalah negara yang tahap proses menuju negara maju atau disebut masih negara berkembang. Oke, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi dan pengelolaan risiko, bisnis risiko terhadap perusahaan Coca-Cola. Nah, pastinya kalau dalam suatu perusahaan, kalau kita ingin mendirikan sebuah perusahaan, pasti ada yang namanya resiko. Dan juga teruntuk untuk perusahaan yang besar, pasti akan cari cara yaitu mencari strategi ataupun pengelolaan untuk menghindari resiko secara minimalisir resiko lah, secara minimal intinya. Jadi, teruntuk juga untuk perusahaan Coca-Cola, mereka pasti sebelum mendirikan sebuah perusahaan sudah memiliki rencana jika munculnya sebuah resiko baik internal maupun eksternal. Pastinya pada saat kita mengelola sebuah bisnis perlu dianalisis yang namanya sebuah resiko. Nah, jadi pasti kalau resiko itu ada yang dari asumsi ataupun dari yang sudah pernah kena. Nah, dan akhirnya untuk kedua kalinya tidak akan diulangi lagi karena sudah memiliki strategi dan pengelolaan bisnis resiko tersebut. Ya, jadi di sini ada empat strategi dalam meminimalisir resiko terhadap bisnis, dan juga ini berdasarkan teori juga, yaitu ada risk control. Nah, jadi sebenarnya ya risk control ini ya. Jadi di risk control ini dalam perusahaan Coca-Cola itu mereka menerapkan cara-cara yang sudah disarankan. Jadi itu sudah di manage sama risk control, siapa yang sudah ditunjuk gitu kan. Terus habis itu mereka akhirnya sudah menemukan cara-caranya untuk ya hindari resiko, dan ya yang pelaku dalam aktivitas itu otomatis mengikuti
yang sudah disarankan agar mereka tetap dengan tujuannya itu untuk mewaspadai resiko gitu, untuk mengurangi resiko juga gitu. Contoh dalam melakukan hal tersebut ada melaksanakan SOP dengan baik, mempersiapkan barang-barang berguna keselamatan seperti jas pelindung kepala kacamata. Nah, SOP ya Ken juga tahu loh kalau kayak tiap hari itu ada lakuin tas, walaupun hanya hal simple, tapi itu jika kau ditumpuk-tumpuk maka akan menjadi menumpuk, maka menjadi gunung. Jadi kayak istilahnya tas kalau misalnya tidak dilakukan secara baik-baik, tidak secara rutin, itu akan menghasilkan risk yang tidak diinginkan, walaupun hanya hal sepele tetapi bisa menjadi besar kemudian harinya. Nah, kemudian ada resiko ditransfer, yang artinya resikonya ini dia ditransfer ke beberapa wilayah gitu ya. Contohnya kayak Coca-Cola, itu mereka banyak ya pembagiannya resiko ya. Jadi kayak ada yang franchise, tapi teruntuk yang untuk negara-negara Eropa itu kalau saya ada baca ya, itu mereka ada ke Meksiko, Argentina, dan habis itu yang penting negara-negara Eropa mereka ada membagi wilayah. Jadi sehingga ya sebenarnya ini mau dikatakan mereka membagi wilayah. Misalnya negara ini lagi ngedown, resikonya lagi menurun ataupun penjualan menurun, tetapi berkat mereka ada membuka wadah lain misalnya untuk membagi resiko. Nah misalnya nih Coca-Cola kan terjadi kebakaran di Argentina, nah akhirnya adanya pemasukan lah dari negara lain gitu. Jadi istilahnya tidak menghentikan aktivitas, cuma mungkin agak sedikit memperlambat ya mungkin, cuma bukan berarti menghentikan. Berkat kita ada membagi ke wilayah lain untuk yang namanya seperti itulah, membagi ditransfer resikonya gitu. Itu contohnya. Jadi ketiga itu resiko dibiayai sendiri. Jadi resiko yang masih dibiayai sendiri ini upaya di mana mereka mengurangi resiko lewat dana yang dikumpulkan. Jadi pastinya untuk perusahaan besar, perusahaan Coca-Cola itu mereka ada yang namanya menyediakan sebuah dana cadangan atau dana darurat ya. Jadi itu dana darurat juga untuk kepentingan aktivitas Coca-Cola gitu. Ya, jadi Coca-Cola menggunakan cara menyimpan allowance, yaitu cadangan dana yang sengaja dikumpulkan khusus untuk bila resiko itu terjadi gitu. Ya, jadi itu melalui dari manajemen yang sudah diatur bahwa uang yang dikumpulkan itu gak disentuh, benar disentuh pas benar-benar dibutuhkan ataupun yang terkait dengan resiko yang sudah diwaspadainya lah. Intinya istilahnya seperti begitu. Dan yang keempat adalah resiko dihindari. Nah, strategi yang ini resiko dihindari maksudnya ya pasti dihindar ya, strategi yang dilaksanakan oleh perusahaan Coca-Cola. Nah misalkan sudah dijadwalkan itu melakukan pengiriman sebanyak 4.000 lusin ke kota lain, tapi diprediksi pengiriman waktu itu adanya kemungkinan kayak hujan lebat ini semua ya, mungkin kita asumsi ataupun kita ada metodologi ini semua, oh ini bakal hujan ini tapi istilahnya kita harus ada pepatah mengatakan sediakan payung sebelum hujan. Nah jadi dari hal yang beginian yang ingin mengirimkan lusin 4.000 lusin ini yang ditargetkan pada tanggal ini, sebaiknya itu bisa dikirim cepat ataupun lebih baik sih dikirim cepat supaya nyampenya tuh pas gitu, dikirim cepat. Jadi juga pas di pertengahan jalan itu di stop, tapi masih ada waktu untuk nyampe ke kota tersebut. Nah seperti contohnya kayak gitu, resiko dihindari. Oke, jadi selanjutnya itu pastinya kalau untuk melakukan sebuah bisnis itu ada prosedur ya guys. Jadi kalau prosedur yang dilaksanakan sebuah bisnis dalam perusahaan Coca-Cola itu, pertama mereka akan melakukan evaluasi berdasarkan analisis pihak yang bersangkutan dari manajemen perusahaan Coca-Cola. Oke, jujur Coca-Cola itu sangat luas ya, apalagi kalau misalnya ke negara itu pasti palingnya di franchise gitu. Cuman sebuah bisnis dalam perusahaan Coca-Cola ini kemudian mereka dikaitkan dengan asumsi yang orang yang dapat dipercayai. Jadi mereka melaksanakan
istilahnya percobaan sekaligus kayak pernyataan bagaimana sih jika ini terjadi itu bakal gimana gitu. Nah contohnya nih terus habis itu contohnya kayak kalau misalnya kita campur Mentos sama Coca-Cola otomatis bakal meledak kan. Nah itu kan sudah dicoba untuk sebelumnya karena diakibatkan kayak ada pencampurannya gitu. Nah akhirnya mereka memutuskan untuk memberi batas asupan gula. Alah. Oke, jadi saya akan selanjutnya ada prosedur-prosedur yang dilaksanakan oleh perusahaan sebuah bisnis dalam perusahaan Coca-Cola. Jadi yang pertama itu adalah melakukan evaluasi dan atau sebenarnya percobaan sih, tapi dia menjadi ke evaluasi berdasarkan analisis oleh pihak yang bersangkutan atau diutuskan oleh manajemen dari Coca-Cola tersebut. Contohnya berdasarkan dari berita yang saya baca, itu perusahaan Coca-Cola mereka menangani hal seperti mereka berdiskusi permasalahan tentang asupan gula. Kita tahu kalau Coca-Cola itu asupan gula luar biasa, kadarnya sangat tinggi ya. Tetapi setelah didiskusi dari pihak luar seperti WHO, kita tahu yaitu organisasi kesehatan, itu mereka minta untuk demi kesehatan itu mereka mengurangi dari yang namanya gula itu 70% terus dikurangi menjadi 30%, tetapi tetap masih manis ya kalau kita realita minumnya. Tapi setidaknya mereka mendengarkan perintah ya demi kesehatan juga, demi kerjasama juga gitu, dan juga demi kelangsungan bisnis tersebut. Nah, kedua, mengontrol serta mengatur penempatan sumber daya. Jadi istilah ini kayak alokasi sumber daya. Jika tidak disengaja tercampur akibat mengurangi ini alokasi sumber daya itu yang tadi awalnya itu dikatakan bisa aja pergi ke tempat lain itu dialokasikan dulu. Nah dan juga banyak sekali maksudnya mengontrol tuh seperti kayak kita tahu lah kalau Coca-Cola itu minuman berkarbonasi, contohnya yang campur ke Mentos otomatis bakal meledak kan. Nah jadi karena minuman berkarbonasi ini kan juga kimia ya, berhubungan dengan kimia, pasti harus diperhatikan untuk ahli kimia itu dimana yang mana nggak boleh didekati, yang mana yang harus didekati gitu. Ya intinya kayak dikontrol lah gitu untuk mengurangi resiko. Nah terus habis itu ketiga, selain mengontrol juga harus memperhatikan resiko apapun yang terjadi dalam perusahaan Coca-Cola. Nah misalkan ada yang terjadi musibah, kebakaran, tiba-tiba ada kayak pencampuran kimia terus kebakaran, ataupun kayak dari otomatis dia itu kena kebakaran gitu, dia punya dia punya masalah mesinnya gitu. Nah itu juga harus diawasi dan harus ditangani secara cepat. Nah supaya tidak memperlambat aktivitas, sekaligus mereka juga bisa sekaligus memahami masalah yang diprediksi akan terjadi. Jadi alangkah lebih baiknya tuh mereka mengimplementasikan resiko yang diprediksi sebelumnya dari tingkat parah, dari kecil sampai yang besar. Yaitu harus dilakukan supaya untuk meminimalisir sekaligus mengevaluasi. Nah, jadi terus yang keenam, yang terakhir, setelah kita mencoba berbagai aktivitas percobaan itu kita perlu dicatat ya, kayak apa yang terjadi, terus apa yang harus disarankan, apa yang harus disediakan gitu semuanya. Jadi supaya resiko ini semakin kecil, semakin gampang terhindari, dan semakin lancar aktivitas dari perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, seperti biasa, dalam manajemen itu akan melakukan namanya sebuah meeting. Dan meeting, apalagi untuk perusahaan itu pasti ada yang namanya meeting di waktu yang sudah ditentukan, dan mengeluarkan pendapat supaya adanya berdiskusi secara sekaligus musyawarah bersama-sama jika ini mau dipakai atau tidak, gini itu seperti biasa lah. Oke, dari sekian, terima kasih. Oke, sekarang untuk pemetaan. Yang pertama adalah melakukan inovasi variasi produk dan menekan biaya produksi, operasional, dan pemasaran. With address-nya adalah market price dan action taken-nya by production team. Untuk progresnya sekarang lagi on progress. Terus yang kedua adalah mengelola beban bunga dengan mengevaluasi kecenderungan suku bunga pasar. Income Coca-Cola yang at risk. Terus untuk action taken-nya by accountant sampai sekarang masih belum di progress.
mengawasi jalannya proses produksi dan memastikan berjalannya sesuai dengan SOP. Who is at risk-nya adalah sales. Terus untuk action taken-nya by manager. Dan untuk ini sudah dilakukan, menekan biaya operasional dan efisiensi biaya internal seperti biaya listrik dan administrasi. Itu action taken-nya by production team. Terus who is at risk-nya adalah operational cost. Dan itu masih belum diproses. Mengatur sistem keuangan dan mempersiapkan biaya darurat perusahaan. Itu who is at risk-nya ada obligation. Terus untuk action taken-nya by production team sudah diprogress. Memperbaiki catatan keuangan agar dapat dipercaya oleh investor. Itu adalah stock investor yang at risk-nya, sama yang menjadi penanggung jawabnya adalah akuntan. Dan itu lagi diproses. Terus untuk penetapan HET agar tidak terjadinya persaingan yang tidak sehat antara seller, sama mempertimbangkan harga produk agar tidak ada pihak yang paling dirugikan. Menganalisa pasar untuk menetapkan harga yang mencapai penjualan tertentu, itu adalah market price. Terus yang bertanggung jawabnya itu adalah marketing team. Terus yang bertiga ini sudah diproses. Terus untuk melakukan pengelolaan likuiditas yang lebih baik dengan meningkatkan cadangan kas. Yang at risk-nya adalah market price. Terus yang action taken by accountant itu lagi diproses. Mengelola keuangan dan menekan biaya operasional maupun administrasi, itu adalah company valuation. Yang action taken-nya adalah accountant. Nah, itu masih belum diproses. Menggunakan mata uang tunggal untuk seluruh transaksi. Address-nya ada profitability dan action taken-nya by accountant, itu sudah dilakukan oleh PT Coca-Cola. Terus meningkatkan kualitas botol Coca-Cola, itu address-nya ada product dan action taken-nya ada production team. Memperbaiki mesin utama dan menggunakan keamanan pengemasan, address-nya ada product package. Terus yang action taken by engineer team. Terus mengelola limbah pabrik produksi dengan melakukan inovasi yang tidak sesuai dan merusak lingkungan. Yang address-nya environmental. Terus action taken by production team. Mengawasi pekerjaan sumber daya dan melakukan pelatihan untuk menghindari kesalahan financial record yang address. Terus yang action taken by manager. Membuat sistem keuangan yang lebih efektif dan mengelola diversifikasi keuangan dengan lebih baik adalah accountant sebagai action taken. Terus untuk itu hold as rate-nya adalah financial sama financial record. Itu semua udah on progress. Melakukan pinjaman kredit untuk membayar gaji SDM dan mengelola diversifikasi keuangan lebih baik ke depannya. Yang address-nya adalah human resource. Terus yang bertanggung jawab ada accountant. Melakukan strategi marketing yang berbeda ataupun melakukan kerjasama dengan perusahaan berkembang. Address-nya ada demand. Terus yang bertanggung jawab ada marketing team. Terus next untuk membuat pengelolaan sistem keuangan yang lebih efektif, yaitu address-nya credit. Untuk bertanggung jawabnya adalah accountant. Mengawasi dan melakukan evaluasi proses produksi yang lebih efektif, address-nya adalah production. Terus untuk action taken-nya itu by manager, itu lagi diproses. Mengoptimalkan sistem keuangan dan berkoordinasi dengan departemen lainnya, address-nya dari operational. Terus itu bertanggung jawabnya adalah accountant. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya atas nama Evita Koordinata dengan NPM 1941322. Nah, teori pengambilan keputusan ini adalah pemilihan yang dilakukan didasarkan beberapa kriteria. Nah, dari sudut pandang pengambilan keputusan ini dipahami sebagai upaya untuk mengidentifikasi suatu opsi dari berbagai opsi untuk mengambil tindakan di masa depan. Nah, jadi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Coca-Cola yang pertama adalah menentukan tujuan. Dengan menetapkan suatu tujuan, maka Coca-Cola dapat terlihat lebih jelas visi dan misinya. Mengidentifikasi persoalan. Dengan melakukan identifikasi suatu permasalahan pada perusahaan, Coca-Cola dapat ditentukan ke depannya apa yang mau dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.
Kemudian menyediakan berbagai solusi. Alternatif solusi itu diperlukan guna untuk melihat apakah Coca-Cola hanya akan tertimpa resiko atau malah ada resiko yang di luar alternatif tersebut. Kemudian terus mengevaluasi solusi yang sudah awalnya disediakan perlu terus-menerus dikembangkan karena juga permasalahan juga akan terus berkembang. Kemudian memilih solusi. Nah, di setiap solusi yang dibentuk Coca-Cola pasti ada solusi yang benar-benar kompleks dalam pembuatannya. Yang kelima, kemudian ada melaksanakan keputusan. Jika sudah melakukan suatu pemilihan, maka yang dipilih itu harus terus ditetapkan. Yang terakhir adalah evaluasi. Nah, walaupun semuanya udah dilaksanakan, tetapi pihak Coca-Cola masih harus melakukan evaluasi, harapan akan memperkecil resiko yang akan datang ke depannya. Nah, keputusan yang sudah diambil oleh Coca-Cola ini sudah mengandung dua unsur, yaitu keputusan yang strategis dan keputusan operasional. Apa sih keputusan yang strategis? Nah, keputusan yang strategis adalah suatu keputusan yang dinilai dapat membantu perusahaan dalam membuat kebijakan yang sesuai untuk semua pihak di organisasi yang sesuai dengan apa yang tertera pada laman Coca-Cola itu sendiri. Bahwa mereka mengharuskan semua pernyataan yang tertera sesuai dengan prinsip, tujuan, dan juga strategi yang telah diputuskan bersama. Kemudian keputusan operasional, nah itu adalah keputusan yang berdasarkan kesepakatan tingkatan manajer. Ini dibuktikan pada daftar resiko terpusat yang dipelihara dan diaudit oleh Business Resilience Group. Nah, Chief Risk Officer Group, mereka menghadiri pertemuan bulanan secara rutin untuk mendukung proses dan memastikan bahwa tim manajemen mempertimbangkan dan mengevaluasi berbagai resiko yang cukup luas, termasuk resiko yang muncul. Nah, jadi hal-hal apa saja yang sudah Coca-Cola lakukan untuk menghasilkan keputusan yang baik? Nah, yang pertama adalah melakukan integrasi pada manajemen resiko pada proses perencanaan bisnis dari Coca-Cola, termasuk bentuk manajemen proyek, pengembangan produk-produk yang akan diluncurkan oleh Coca-Cola itu tersendiri. Kemudian proses yang terstruktur agar resiko yang diidentifikasi dapat teridentifikasi secara signifikan pada proses perkembangan dan juga jalannya perusahaan. Kemudian melakukan berbagai implementasi pada manajemen resiko perusahaan Coca-Cola agar proses jalannya perusahaan tidak terganggu sama sekali. Kemudian melakukan berbagai pengawasan dan yang rutin pada proses jalannya Coca-Cola karena resiko bisa muncul kapan saja dan di mana saja. Kemudian melakukan pemantauan akan lingkungan eksternal dan internal yang terus-menerus di sekitar Coca-Cola agar mengurangi resiko-resiko yang kedepannya dapat muncul, yang seperti pencurian berkas, penjiplak berkas, resiko eksternal ke depan lainnya, korupsi, pemalsuan data, kebakaran, kecelakaan kerja, dan juga resiko internal ke depan lainnya. Nah, jadi semua bentuk resiko ini dapat dibantu dengan asuransi ataupun klaim asuransi. Sekian dari saya. Oke, kesimpulan yang kelompok kami simpulkan yaitu Coca-Cola memiliki sistem manajemen risiko yang menggabungkan proses seperti diskusi risiko reguler yang dilaksanakan oleh tim kepemimpinan eksekutif dengan cara melakukan integrasi proses perencanaan bisnis dalam siklus perencanaan tahunannya. Kemudian pemantauan yang dilakukan pada lingkungan internal dan eksternal. Cara Coca-Cola dalam menempatkan informasi untuk mengetahui kemungkinan risiko yang bisa saja menjadi ancaman untuk perusahaannya adalah dengan dilakukannya evaluasi secara terus-menerus. Langkah yang diambil oleh Coca-Cola dalam membentuk suatu rencana dapat mencegah suatu risiko dengan menerapkan beberapa perubahan dalam struktur perusahaannya seperti HRM dan tenaga kerja karena adanya pandemi. Coca-Cola melakukan analisis reporting management risiko selama pandemi, yaitu dengan mematuhi protokol kesehatan tiap unit analisis risiko pada saat membuka CCHBC. Menurut grafik balance sheet aset Coca-Cola tahun 2016 sampai 2020, penelitian ini menyimpulkan bahwa risiko yang dihadapi PT Coca-Cola menurun banyak dari 2 tahun berlangsungnya pandemi ini, yang mungkin dikarenakan oleh banyaknya unit analisis risiko yang ditugaskan dan jadwal yang rapat dalam pengecekan sehingga meminimalisir munculnya risiko besar yang dapat menghalangi kinerja operasional. Analisis risiko yang dilakukan oleh Coca-Cola ini masih kurang karena tidak mampu menganalisis tren pasar pada tahun 2021. Oke,
Untuk saran dari kelompok kami untuk PT Coca-Cola yaitu terus melakukan evaluasi secara terus-menerus tiap beberapa jangka waktu untuk meminimalisir tingkat atau efek risiko yang dapat menghambat perusahaan. Selain itu, diharapkan juga untuk menentukan faktor apa saja yang dapat membantu perusahaan dalam proses penyelesaian masalahnya. Dan untuk menemukan jalan dari permasalahan yang terjadi, CCHBC diharapkan dapat menemukan cara dalam melakukan manajemen risiko terhadap perusahaannya selama pandemi ini, seperti membuat kebijakan baru ataupun membuat perubahan pada proses produksi maupun hasil produksi. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau pembawaan salah karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih.